wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Hairani Putri dengan NIM 2313416167 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 5E. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait mata kuliah mikrokonseling, dimulai dari pengadministrasian, pengambilan data dari Google Form, pengolahan data, menginterpretasikan, membuat action plan, menyusun program tahunan, menyusun program semesteran, dan juga menyusun RPL. Baik, selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, baik. Gimana kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, supaya semangat ya hari ini ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sabila Hairani Putri dari instansi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 5E. Nah, di sini apakah benar dengan kelas 10 pemasaran? Benar. Oke. Kalian tahu nggak nih kita mau ngelakuin apa hari ini? Gak tahu. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan asesmen BK non-tes, yang dimana asesmen kali ini saya akan memberikan instrumen berupa alat ungkap masalah atau AUM umum. Ada yang tahu nggak nih AUM umum itu apa? Gak tahu, Kak. Tahu. Jadi AUM umum ini merupakan instrumen non-tes dalam bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah umum yang ada dalam diri individu atau siswa. Nah, AUM umum juga membantu guru BK untuk memahami peserta didik mana yang membutuhkan bantuan segera dan juga menentukan layanan BK apa yang sesuai atau yang cocok dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, setelah penjelasan tadi, apa bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, sebelum kita memulai tes pada hari ini, alangkah baiknya kita merapikan tempat duduk terlebih dahulu ya, agar pada proses tes nanti berjalan dengan nyaman gitu. Jadi jarak meja satu dengan meja yang lain itu sebatas satu kotak lantai ya. Jadi sebelah sini meja dijeda dengan satu kotak lantai, setelah itu baru meja lagi. Begitu seterusnya teman-teman ya. Oke. Boleh, Kak. Oke. Di atas meja juga hanya diperlukan handphone, karena pada tes kali ini yang dibutuhkan hanya handphone saja. Selebihnya seperti buku, pensil atau alat tulis lainnya bisa disimpan terlebih dahulu di dalam tas. Oke, Kak, baik. Oke, setelah selesai, saya akan memberikan waktu 3 menit untuk teman-teman jika ada yang mau ke toilet terlebih dahulu, agar ketika pelaksanaan tes nanti tidak mengganggu teman-teman yang lain. Ada yang mau ke toilet? Tidak, Kak. Tidak, oke. Nah, sebelum kita memulai ya tes pada kali ini, sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu teknis saya. Tadi saya sudah membagikan link Google Form-nya kepada ketua kelas. Ketua kelasnya mana? Saya, Kak, saya. Oke. Jadi ketua kelas boleh di-share ke teman-temannya biar teman-temannya pada buka ya. Oke, Kak. Sudah, Kak. Sudah di-share. Setelah di-share tadi sama ketua kelas, nanti di slide pertama kalian buka Google Form-nya dulu, terus di slide pertama ada biodata kalian, identitas diri kalian, kayak nama lengkap, lisan, alamat, email, tempat tanggal lahir, dan juga tanggal pengerjaannya. Itu kalian isi dulu ya teman-teman, kalian isi masing-masing sesuai biodata kalian. Nah, setelah itu kalian nanti dilanjutkan dengan pengisian tes tersebut. Nah, di AUM ini ada 200 pernyataan. Ada 200 pernyataan yang dimana 200 pernyataan itu sesuai dengan diri kalian. Diisinya sesuai dengan diri kalian ya. Checklist sesuai dengan diri kalian aja, yang kalian alami atau yang sudah kalian alami atau yang sedang kalian alami tapi masih mengganjal dalam diri kalian. Itu boleh kalian checklist ya. Oke, Kak. Nah, contohnya ada di bagian pertama. Yang 001 itu badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Jika kalian merasa badan kalian terlalu gemuk atau terlalu kurus,
Oke, Kak. Oke. Setelah ini saya akan memberikan waktu 30 menit ke depan untuk kalian mengisi tes ini. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai mengisi instrumen tes pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran semuanya ya. Ada yang mau berdoa? Saya, Kak, saya. Oke, boleh. Oke, teman-teman, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, kita baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, udah selesai isinya? Sudah. Oke, jadi teman-teman, setelah teman-teman mengisi mengisi tes tadi, hasil dari tes yang udah teman-teman isi itu teman-teman bisa tahu di seminggu ke depan atau di minggu depan melalui guru BK atau nanti saya sendiri yang akan memberikan hasilnya kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, sebelum dari teman-teman keluar dari ruangan ini, saya minta bukti bahwa teman-teman udah mengisi hasil tes itu. Jadi teman-teman cukup memperlihatkan saja kepada saya bahwa teman-teman sudah mengisi tes yang tadi. Begitu ya, teman-teman? Iya, Kak. Baik. Oke. Nah, sebelum ditutup nih, saya mau nanya dulu nih sama teman-teman, gimana nih perasaannya setelah mengisi tes tadi? Senang, lega, Kak. Tenang banget, plong. Oke, jadi teman-teman senang ya? Semoga Iya. bisa membantu teman-teman semua ya. Iya, Kak. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan hari ini. Kepada teman-teman juga sudah partisipasi dan juga kontribusi dalam kegiatan hari ini. Iya, Kak. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Sekarang lanjut ke tahap pengolahan data ya. Nah, di sini ada kita buka linknya dulu. Kita buka linknya, ntar akan muncul Google Form seperti ini. Sebentar, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan kita lihat lagi di sini spreadsheet ya. Kita buka spreadsheet, nanti akan termuncul seperti ini. Nah, ini adalah nama orang-orang yang telah mengisi atau data orang yang telah mengisi. Nah, di sini ada nama, NIS, alamat, email, tempat tanggal lahir, dan juga jawaban-jawaban yang sudah diisi oleh teman-teman gitu ya. Ini ada 30 jawaban. Ini ya ke sampingnya ya. Dan ini juga ya tidaknya dari Google Form itu. Nah, setelah itu ini kita lihat jawaban dari teman-teman. Ini nama-nama teman-teman yang jawab, dan juga di bawahnya ada pernyataan-pernyataan ya. Ini alamatnya. Setelah itu ada ini pernyataan-pernyataan yang teman-teman telah isi ya. Nah, setelah itu kita dari data hasil ini kita akan memindahkannya ke Excel. Nah, kita buka Excel. Nah, ini sudah dikelompokkan. Ini sesuai dengan bidang-bidangnya. Di sini ada nama lengkap, nisan, dan juga bidang jasmani dan kesehatan, diri pribadi atau DPI, dan seterusnya ke samping ya teman-teman ya. Ada 10 bidang kan di AUM itu. Nah, ini seterusnya ke samping ya. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu bisa kita lihat juga di sini. Ini sudah sesuai dengan data-datanya ya, sesuai dengan yang teman-teman telah isi gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat contohnya di sini ada Fatimatu Zahra. Nah, di sini Fatimatu sudah mengisi, tapi di jasmani dan kesehatan ini masih kosong. Nah, sekarang kita lihat di jawabannya ya. Nah, di sini Fatimatu menjawab nomor 002, yaitu warna kulit kurang memuaskan. Nah, kita lihat di sini. 002 itu masuknya ke bidang apa? Apakah ke JDK, PDP, HSO, AMN, atau yang lainnya? Nah, di sini 002 itu masuk ke bidang JDK nih. Dia memilih 002, kita lihat lagi ya. Dia memilih 002 yang artinya itu masuk ke bidang JDK karena 002 ini ada di JDK atau jasmani dan kesehatan. Nah, setelah kita tahu, kita pindahkan di Excel, kita tulis.
kita tulis di sini 002. Nah, kita lihat lagi ke yang Google Form hasil jawaban. Dia milih apa lagi ya, kita lihat. Nah, di sini dia milih ke bawah 029. Nah, 029 ini ternyata ada di JDK juga atau Jasmani dan Kesehatan. Jadi kita tulis lagi di bidang Jasmani dan Kesehatan, itu 029 ya. Nah, setelah itu ini sudah diisi nih. Dia isi 2. Dia di bidang Jasmani dan Kesehatan ya. Nah, ini dimasukkan secara manual ya teman-teman ya. Ini dari pribadinya dan juga seterusnya sampai 10 bidang seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat dimulai seterusnya sampai seterusnya absen, dari mulai Johan, Balkis dan semuanya kita tulis, kita masukin manual, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang kosong jangan diisi strip atau apapun itu, jadi kosongin aja gitu ya kalau dia emang nggak ngisi gitu. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Setelah semuanya selesai, kita jumlahkan. Ke samping itu jumlah pribadi. Nah, yang ke bawahnya itu jumlah keseluruhan total dari semuanya di bidang tersebut gitu ya. Per bidangnya. Nah, setelah itu kita pindah ke sheet 2. Nah, di sini ada cara untuk mempermudah ya teman-teman. Nah, di sini kan ada bidang JDK, DPI dan 10 bidang AUM lainnya gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah, jadi kita bisa ngelihat dari grafik batang atau diagram batang gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu di Excel ini. Nah, dari bidang JDK tadi kan totalnya ada total keseluruhannya ada 82. Nah, kita pindahkan per bidangnya, kita pindahkan total keseluruhannya ya. Kita pindahkan dulu. Nah, ke sini. Nah, ini kan JDK 82. Nah, kita pindahkan. Nah, DPI berapa? Nah, setelahnya kita nah, nih kita bukan bold, kita ini dulu. Kita semuain dulu. Sebentar. Kita semuain dulu sampai bawah kecuali hasil, terus kita pencet insert. Setelah itu kita pencet diagram yang batang ini. Nah, diagram ini, setelah itu kita pilih yang 3D column ya. Setelah ini akan muncul nih hasilnya nih. Nah, bisa dilihat di sini masalah tertinggi itu ada di bidang DPI ya. DPI atau diri pribadi. Nah, di sini bisa dilihat ya sama teman-teman ya. Yang tertinggi itu ada di DPI dan terendah itu ada di EDK. Nah, setelah itu setelah kita lihat di sini, ini gunanya untuk mempermudah ya teman-teman. Nah, di sini terendahnya juga ada di EDK. Nah, setelah itu ini merupakan data kelompok ya, data kelompok yang sudah per bidang tapi udah dikelompokin gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pindah ke per bidangnya atau per kayak JDK-nya gitu ya. Tapi ini nama anak-anaknya. Jadi setelah kita print out kayak tadi, kayak kita salin kayak tadi, nah akan muncul diagram seperti ini. Nah, dari diagram ini kita bisa melihat nih siapa aja orang yang masalahnya tertinggi gitu dari siswa ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa masalah tertinggi di bidang JDK itu diraih oleh Wibijian Areksa ya, teman-teman. Nah, caranya kita sama caranya kayak yang tadi, kita iniin dulu terus ke insert, habis itu ke diagram batang, terus kita akhirnya muncul seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu ini dilakukan ke semuanya ya teman-teman, ke per bidang ke semuanya kayak JDK, DPI, terus KDP, PDP, HMM dan lain-lain gitu. Ini semuanya ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Ini keseluruhan ya teman-teman ya. Nah, setelah itu setelah selesai di sini, kita ke laporan kelompok atau kita rangkum di satu laporan, bukan di laporan,
laporan individu, masing-masing individu ya, pribadi. Nah, di sini contohnya ada kayak Fatimatu Zahra ya, Fatimatu. Nah, di Fatimatu ini kita tulis dulu semua jenis layanan bidang masalahnya kayak JDK, DPI, HSO dan lain-lain. Nah, setelah itu kita masukin nomor-nomor masalahnya. Nomor masalahnya. Nah, sebelum nomor masalah kita lihat dulu. Kayak di JDK itu kan ada 25 item. Nah, kita lihat si Fatimatu ini ngisi berapa item gitu ya. Setelah itu kita masukin nomor masalahnya yang dipilih sama si Fatimatu ini. Nah, kita lihat di sini. Sebentar, kita lihat di sini. Setelah kita lihat di sini, nah bisa kita lihat di sini Fatimatu di bidang JDK milih 002 dan 029. Nah, ini kita pindahkan ke nomor masalah. Nah, setelah itu, setelah kita pindahkan, ini semuanya ya diisi teman-teman. Ntar persenannya kayak gimana? Nah, persenannya caranya gini. Ntar kita pindah ke Excel. Kita buka yang baru ya. Sebentar, teman-teman. Bentar, kita buka yang baru. Nah, ini yang baru. Setelah itu nanti kita tulis bidang-bidang yang ada isinya. Kayak JDK ini 2, kita tulis, kita salin semua kecuali yang kosong-kosong, jangan ya teman-teman. Nah, setelah ini terus kita sama kayak tadi, kita tebelin dulu sebentar. Nah, ini semuanya ya. Setelah itu kita tebelin, sebentar, kita tebelin naik sampai bawah. Setelah itu kita pencet insert, sebentar, insert, insert. Nah, terus kita pilih diagram yang bulat ini. Nah, kita pilih yang 3D. Setelah itu kita pilih yang ketiga ini. Nah, di sini akan muncul hasilnya ya teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya ini. Nah, ini hasil dari yang si Fatimatu itu pilih gitu di bidang tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, ini dilakukan ke semuanya ya. Jadi ini ke masing-masing perorangan kita akan lakukan ini. Nah, ini merupakan hasil dari semuanya gitu. Nah, setelah itu ini ke semua orang nih, kayak ke data-data perorangan yang lainnya gitu ya. Semuanya dilakukan cara seperti tadi. Nah, setelah selesai ke sini kita lanjut sebentar. Nah, setelah ini kita lanjut ke laporan. Nah, kita satuin ya, kita jadikan satu laporan perorangan yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada laporan hasil kelompoknya. Nah, terus kita ke bawah, ke bawah, ke bawah terus. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataannya, pernyataan-pernyataan di bidang AUM. Ya, bisa kita lihat di sini ada 200 pernyataan dari AUM. Nah, setelah itu ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi bisa kita lihat. Sebentar, kita lihat lagi ke bawah. Nah, pernyataan dari yang langkah ketiga nih ada. Yang ketiga ini ya atau tidaknya juga dari jawaban di Google Form itu ya teman-teman. Nah, setelah itu bisa kita lihat ke bawahnya, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, di sini ada data-data atau identitas yang mengisi. Nah, di sini juga ada link Google Form. Di sini ada gambaran link Google Form-nya, ada gambaran Google Form-nya. Nah, setelah itu di bawahnya lagi ada ini hasil data dari Google Form yang tadi udah kita dapatkan. Terus di bawahnya lagi ada sebentar. Nah, di sini ada datanya nih. Nah, setelah itu ada sebentar di bawah, ke bawah lagi, ke bawah. Nah, di sini ada 30 jawaban yang telah dijawab dan ini 100% dijawab sama teman-teman dari 30 siswa tersebut ya. Nah, di bawah lagi ada ini ada entry data sesuai dengan bidangnya. Nah, ini yang tadi di Excel yang udah kita masukin secara manual itu teman-teman ya. Nah, di sini ada diagram kelas atau yang tadi udah kita jelasin juga, yang udah kita olah datanya, cara olah datanya. Nah, di sini ini per bidangnya ya teman-teman, ya diagram kelas per bidangnya. Nah, setelah itu bisa kita lihat di sini juga yang tertinggi DPI dan yang terendahnya juga EDK. Nah, terus ke bawah lagi sebentar. Nah, ini bisa dilihat ya sama teman-teman ya.
Nah, ntar sebentar, kita setelah itu ke bawah lagi. Nah, di sini bisa diketahui bahwa bidang tertinggi dalam masalah tersebut yaitu DPI dan yang terendahnya itu EDK. Nah, ini ada diagram skala per bidangnya. Per bidangnya ini yang ada bidang yang jasmani dan kesehatan. Nah, di sini kita bisa tahu yang tertinggi siapa dan yang terendah siapa ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini yang tertinggi diraih oleh Wibijan Areksa dan yang terendah di sini oleh Johan, Bilkis Andika dan juga Rizky Faturrahman. Selanjutnya ke bawah lagi. Nah, ini data keseluruhan ya, teman-teman. Ini keseluruhan semuanya per bidang dari DPI, KDP, terus JDK semuanya ini. Nah, ini bisa dilihat di bidang diri pribadi atau DPI tertingginya itu diraih oleh Siti Melani dan Wibijan Areksa. Nah, dan terendahnya ini oleh Johan, Farhan, Rafli, Ilham, Chandra dan lain-lainnya. Nah, di sini ada juga di bidang EDK ya, teman-teman, atau ekonomi dan keuangan. Nah, di sini bisa dilihat yang tertingginya ada di di Kahfi dan Novita Lestari ya, teman-teman. Nah, ini sama hasil data dari Excel juga ya, teman-teman. Nah, di bidang HSO juga bisa kita lihat di sini hasil data tertinggi didapatkan oleh Wibijan Areksa ya, dan terendahnya ada Fatimatu, Bilkis dan yang lainnya. Nah, bisa dilihat juga di sini di bidang KDP. Nah, didapatkan hasil tertinggi dalam bidang KDP atau keadilan pekerjaan itu oleh Wibijan Areksa juga ya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman baca ya, di sini bisa teman-teman lihat juga. Nah, setelah itu ada juga di bidang PDP atau pendidikan dan pelajaran. Nah, ini tertingginya diraih oleh Rizky Nabila dan Novita Lestari ya, teman-teman. Nah, setelah itu ini semuanya ya, teman-teman nih, semuanya bisa kita lihat. Nah, di sini bisa semuanya kita lihat hasil per bidangnya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, setelah kita lihat semua dari per bidang ini, nah, setelah itu kita bisa lihat di bagian paling atas, bagian paling atas. Nah, sebentar. Nah, di sini di diagram kelas. Nah, di diagram skala kelas ini kan yang masalah tertingginya ada di bidang DPI ya. Nah, karena ini yang tertingginya itu ada di bidang DPI, jadi kita bisa memberikan layanan informasi. Kenapa layanan informasi? Karena yang mengalami permasalahan di bidang DPI atau diri pribadi ini lebih dari 15 orang. Jadi kita bisa melakukan layanan informasi, memberikan layanan informasi. Oke, baik teman-teman. Sekarang ada rencana kegiatan atau action plan dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini dibuat sesuai dengan data yang telah kita ambil ya, teman-teman ya. Nah, contohnya di sini ada bidang layanan. Nah, di bidang layanan ini ada 4 layanan ya. Ada pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, yang bisa kita lihat di yang pertama ini di pribadi. Nah, ini di bidang pribadi ini diambil datanya dari sini. Nah, dari data keseluruhan yang sudah kita dapatkan di Excel tadi ya. Ini dari bidang keseluruhan ya, teman-teman. Nah, ini dimasukkan ke diri pribadi atau ke bidang pribadi ya, teman-teman. Nah, di bidang pribadi yang pertama ini diberikan layanan informasi. Kenapa layanan informasi? Karena yang mengalami masalah di bidang pribadi yang ini lebih dari 15 orang. Jadi kita berikan layanan informasi. Nah, layanan informasi ini bertujuan untuk peserta didik mengenal diri dan juga meningkatkan kepercayaan diri dan mengendalikan emosi serta berpikir positif dan bersikap lebih dewasa. Nah, ini data dari anak kelas 10 ya. Nah, setelah itu ada materi. Nah, materi yang digunakan pada saat layanan ini yaitu pengenalan diri dan pengendalian emosi. Nah, dari materi ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri si
siswa ini ya, dan juga pengendalian emosi dalam diri si siswa ini. Nah, metode yang digunakan yaitu diskusi atau tanya jawab. Nah, di sini juga menggunakan media PowerPoint atau dan juga Infocus gitu ya. Nah, evaluasinya yaitu LAIJAPEN atau layanan jangka pendek. Kenapa layanan jangka pendek? Karena ini bisa diatasi dengan satu kali pertemuan saja gitu ya. Terus bisa dilihat juga di bidang sosial. Di sini ada membantu siswa mengatur HP atau media sosial, bersosialisasi dan juga percaya diri. Nah, ini juga sama, diambil data dari keseluruhan yang sudah kita olah data tadi. Nah, dari keseluruhan ini diberikan layanan bimbingan kelompok. Kenapa layanan bimbingan kelompok? Karena dengan bimbingan kelompok ini dapat membantu siswa ini mengatur bermain gadget atau media sosial dan juga bersosialisasi dan juga percaya diri. Nah, materi yang digunakan pada kali ini yaitu penggunaan handphone dan media sosial yang sehat serta keterampilan sosial. Karena banyak kan peserta didik atau anak-anak zaman sekarang tuh yang menggunakan gadgetnya dengan sembarangan gitu ya, menggunakan media sosialnya dengan tidak bijak, tidak baik gitu. Nah, ini kita ambil untuk melakukan layanan bimbingan kelompok ini. Nah, metode yang digunakannya juga sama, diskusi dan juga tanya jawab. Nah, media yang digunakan juga PowerPoint dan Infocus. Nah, ini juga menggunakan evaluasi LAIJAPEN atau layanan jangka pendek gitu ya. Nah, kita lihat juga di sini yang bagian belajar ya, bidang belajar. Nah, di bidang belajar juga sama, kita ngambil data dari keseluruhan. Nah, di sini diberikan layanan informasi karena ya seperti yang pertama tadi yaitu lebih dari 15 orang. Nah, ini gunanya untuk membantu peserta didik ini menyesuaikan diri, juga termotivasi belajar dan siap menghadapi pendidikan lanjutan gitu ya. Nah, materi yang digunakan pada layanan ini yaitu informasi sekolah, jurusan dan peluang pendidikan lanjutan. Karena banyak yang digunakan juga metodenya yaitu diskusi dan tanya jawab. Nah, media yang digunakan juga PowerPoint, kertas dan alat tulis. Nah, kenapa bawa kertas dan alat tulis ini? Ya, untuk nanti menyatat informasi-informasi yang telah disampaikan pada saat layanan ini berlangsung. Nah, ini evaluasinya menggunakan LAISEK. Kenapa menggunakan LAISEK atau layanan segera? Karena ini penting untuk si peserta didik, karena informasi tentang sekolah, jurusan dan peluang pendidikan ini sangat penting gitu ya teman-teman ya. Nah, takutnya nanti kalau si anak ini nggak tahu informasi tentang sekolah, jurusan dan peluang pendidikan lanjutan juga nanti kasihan ke dianya gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada di bidang karir. Nah, ini juga sama, diambil dari total keseluruhan ya teman-teman. Nah, di bidang karir ini diberikan layanan bimbingan kelompok. Kenapa layanan bimbingan kelompok? Karena ini tujuan lainnya juga untuk membantu siswa mengenali bakat serta menyiapkan diri untuk karir dan mengurangi kecemasan terkait pekerjaan dan penghasilan. Nah, di sini juga menggunakan menggunakan materi yang berjudul mengenal bakat, jenis pekerjaan dan persiapan karir. Nah, ini materi digunakan untuk memperkenalkan bakat-bakat yang ada dalam diri si peserta didik dan juga jenis-jenis pekerjaan yang ada dan juga persiapan karir ke depannya untuk si peserta didik ini. Nah, di sini menggunakan metode diskusi atau tanya jawab. Jadi mereka bisa tanya jawab dan juga diskusi bersama teman-teman yang lain gitu ya. Nah, di sini medianya menggunakan PowerPoint dan poster. Nah, poster ini bisa digunakan ketika untuk membangkitkan rasa membangkitkan pengetahuan ya dalam diri si peserta didik. Nah, ini menggunakan evaluasinya LAIJAPEN atau layanan jangka pendek gitu ya. Nah, di sini ada juga di diri pribadi ini ada yang kedua. Di kolom kedua ini kita ambil datanya dari sama dari yang Google Form ini, tapi sesuai dengan bidangnya saja. Nah, misalnya di sini DPI, diri pribadi. Nah, ini masuknya ke pribadi, ke bidang pribadi. Nah, di sini bisa kita lihat DPI.
Di sini kan ada yang tertinggi dan juga ada yang terendah ya di sini. Tapi saya di sini tidak menggunakan yang tertinggi ataupun terendah. Jadi saya masih menggunakan yang masih ada diagram batangnya ini. Jadi masih yang kayak diambang gitu ya. Masih menggunakan yang diambang, tidak yang tertinggi dan juga tidak yang terendah banget gitu ya. Kan kalau di sini yang terendah itu sama sekali tidak ada diagramnya gitu ya. Tidak ada diagram batangnya. Nah, dari bidang DPI ini bisa diberikan layanan konseling kelompok. Karena tujuan dari layanan konseling kelompok ini dilakukan juga untuk peserta didik ini agar lebih yakin dengan kemampuan dirinya dan tidak mudah takut mencoba hal baru dan berani berpendapat. Nah, di sini materi yang digunakan itu meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian mengeluarkan pendapat. Karena banyak peserta didik sekarang itu yang terlalu insecure akan kemampuan dirinya dan juga takut untuk mencoba hal-hal baru dalam dirinya gitu ya. Padahal banyak hal-hal baru yang orang-orang mungkin nggak tahu tapi dia punya gitu punya kemampuan dalam diri dia gitu ya. Dan juga banyak karena insecure ini banyak peserta didik ini yang akhirnya malu untuk berpendapat ataupun tidak berani gitu untuk berpendapat ya. Nah, di sini kita pakai metodenya itu diskusi dan praktik. Kenapa pakai metode diskusi dan praktik? Karena pada praktik ini kalau diskusi mereka bisa ngobrol gitu ya, saling diskusi. Nah, kalau praktik ini digunakan ketika nih ada kan di sini yang berani berpendapat. Nah, ini karena untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam si peserta didik ini, jadi kita melakukan praktik seperti ngomong di depan teman-temannya atau berpendapat ketika temannya sedang berbicara gitu ya. Nah, ini menggunakan kertas dan alat tulis, jadi mereka bisa mencatat poin-poinnya gitu ya. Nah, ini menggunakan evaluasi LAIJAPAN atau layanan jangka panjang. Karena ini tidak bisa sekali pertemuan saya itu tidak bisa gitu. Jadi harus menggunakan LAIJAPAN ini. Nah, seterusnya ke bawah pun sama. Jadi ini juga diambil dari ini bisa dibaca sama teman-teman ya. Nah, di sini bisa dibaca sama teman-teman. Nah, setelah ini kita akan langsung menyusun ke RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Di sini contohnya ada di bidang informasi. Di bimbingan klasikal ya. Nih, diambil dari yang sebelah sini. Nah, ini. Layanan informasi di bidang pribadi. Nah, kita bikin RPL-nya di sini. Nih, kita bisa lihat. Nah, di sini. Ini RPL-nya, rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, karena ini layanan informasi yang digunakan ya, teman-teman. Nah, di sini bisa ditulis sesuai dengan yang di action plan tadi, sesuai aja. Nah, ini fungsi layanannya, ini pemahaman dan pengembangan. Nah, tujuan umumnya sama kayak yang di action plan. Nah, tujuan khususnya itu di sini bisa dilihat yaitu di antaranya peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya dan juga peserta didik mampu mengidentifikasi emosi yang dirasakan dan dampaknya terhadap perilaku. Dan peserta didik mampu mengelola emosi secara positif dalam situasi sulit. Nah, ini bisa dibaca teman-teman ke bawah ya. Nah, sasarannya ini karena tadi kita pakainya kelas 10, jadi sini kita tulis kelas 10. Nah, materi layanannya sama kayak yang di action plan dan waktunya. Di sini ada tanggal pelaksanaannya dan juga sumber-sumber ini kayak pengetahuan kita. Jadi di sini saya pakai buku konseling profesional yang berhasil gitu ya. Nah, di sini metode dan alatnya juga sama kayak yang di action plan. Nah, di sini kita masuk ke tahap awal atau pendahuluan. Nah, di sini bisa kita lihat pernyataan tujuan. Nah, di sini guru BK menjelaskan kegiatan yaitu membantu siswa mengenal diri dan belajar mengendalikan emosi agar dapat berpikir positif serta bersikap dewasa. Nah, yang kedua yaitu penjelasan yang bagian B ya. Kita lihat bagian B. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Nah, guru BK di sini menjelaskan bahwa kegiatan akan meliputi pemaparan materi, diskusi kelompok, dan juga refleksi diri. Nah, di bagian C kita bisa lihat mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Nah, di sini guru BK memastikan semua siswa ini memahami alur kegiatan dan siap berpartisipasi aktif ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat juga di bagian D atau bagian yang terakhir yaitu tahap peralihan atau transisi. Nah, di sini guru BK
Guru bimbingan konseling atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap inti. Nah, di sini bisa kita lihat di tahap inti ya teman-teman. Bisa kita lihat di tahap inti ini bagian yang A itu kegiatan peserta didik. Nah, di sini apa sih kegiatan peserta didik dalam tahap inti ini? Yang pertama yaitu mendengarkan penjelasan guru BK tentang pengenalan diri dan pengendalian emosi. Nah, yang kedua mengikuti diskusi mengenai pengalaman mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga mengisi lembar refleksi tentang kelebihan, kekurangan dan cara mengendalikan emosi. Nah, yang keempat berbagi pendapat atau pengalaman dengan teman secara terbuka dan sopan. Nah, yang kedua, di bagian B ini ada kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, kegiatan guru bimbingan, guru BK atau konselor tuh ngapain ketika di tahap inti ini? Nah, yang pertama itu menyiapkan materi dengan bantuan media PowerPoint. Nah, yang kedua memberikan contoh situasi nyata tentang pengendalian emosi dan kepercayaan diri. Nah, yang ketiga yaitu membimbing diskusi kelompok dan memberi umpan balik yang positif. Nah, yang terakhir itu memberikan motivasi dan berpikir positif serta menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga ini ada tahap penutup atau tahap akhir ya di sini ya. Ini bisa jadi evaluasi. Nah, di sini bisa kita lihat evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi proses. Nah, apa sih evaluasi proses ini? Ini merupakan menilai keaktifan dan partisipasi siswa selama kegiatan. Juga kemampuan menyiapkan pendapat serta keterlibatan dalam refleksi diri. Nah, yang kedua itu ada evaluasi hasil. Apa sih evaluasi hasil ini? Nah, evaluasi hasil ini menilai pemahaman dan kesadaran diri siswa melalui hasil refleksi tertulis dan respon selama diskusi. Nah, dari dari semua ini salah satu contoh bentuk RPL-nya ya teman-teman. Nah, ini RPL ini dari hasil action plan yang tadi mana? Nah, dari action plan ini. Nah, dari masing-masing action plan ini per kotak ini kita bikin semua RPL-nya. Tapi di sini saya hanya menjelaskan salah satunya saja ya, teman-teman. Oke. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa